Bapak Pastor yang terhormat, apa maksud Yesus kalau ia bilang kepada orang-orang yang mengikutinya, "Akulah roti hidup"? Pertama-tama mungkin kita perlu memahami dengan jelas dulu apa yang dimaksud dengan roti. Kita memang punya makanan pokok berupa nasi dan lauk pauk. Suku-suku bangsa lain punya makanan pokok lain, seperti sagu, ubi, jagung, beras. Tapi di Eropa dan di tanah kelahiran Yesus, roti adalah makanan pokok yang bergizi, yang membuat orang bisa hidup sehat dan bekerja. Dan kalau Yesus menyebut dirinya roti hidup, roti adalah makanan utama yang mewakili segala jenis makanan bergizi. Kalau kita perlu memberi makanan bergizi kepada tubuh kita agar tetap hidup, begitu juga kita perlu memberi makanan bergizi kepada jiwa kita, kepada roh kita, kepada kehendak kita. Sebagai manusia kita tidak hanya punya tubuh, tapi juga jiwa. Beda dengan hewan, kita ini makhluk yang punya pikiran dan kehendak. Kita juga perlu beri makan bergizi kepada jiwa dan roh kita, agar dapat berkembang dan menjadi sungguh sempurna. Sebab itu, kalau Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," itu berarti bahwa Yesus sendiri adalah makanan yang kita perlukan untuk jiwa kita, untuk nurani kita, sebab jiwa juga butuh makanan. Hal-hal jasmani saja tidak cukup, meski sungguh penting. Kita benar-benar butuh persatuan, persahabatan dengan Tuhan yang membuat kita membuat keputusan-keputusan yang tepat. Kita perlu tumbuh dewasa sebagai manusia dan hidup kita jadi baik. Pada waktu persiapan komuni pertama ini, Ibu Bapak, katekis, dan para pendamping mengatakan bahwa Yesus hadir dalam Ekaristi. Bagaimana caranya? Saya tidak dapat melihat Dia. Memang kita tidak bisa melihat Dia. Dia tidak dapat dilihat. Tapi ada banyak hal yang tidak dapat kita lihat, tapi ada dan penting. Misalnya, kita tidak dapat lihat alasan untuk kita melakukan sesuatu, tapi kita punya alasan itu. Kita tidak melihat kecerdasan kita, tapi kita punya itu. Pendeknya, kita tidak lihat jiwa kita, tapi jiwa kita ada, dan kita bisa lihat dampaknya atau akibatnya. Karena kita bisa berbicara, berpikir, buat keputusan, dan lain-lain. Kita juga tidak lihat aliran listrik misalnya, tapi kita tahu aliran listrik itu ada. Kita tidak lihat gelombang-gelombang radio dan televisi di udara, tapi itu semua ada. Dan kita bisa buktikan kalau ada perangkat radio dan televisi yang kita setel. Jadi kita tidak melihat hal yang sebenarnya paling dalam, hal-hal yang benar-benar menopang hidup kita. Tapi kita tidak bisa mengetahui dan merasakan dampaknya. Seperti listrik, kita tidak melihat arus listrik, tapi kita lihat lampunya menyala. Begitu juga dengan Tuhan yang bangkit, kita tidak bisa melihat Dia dengan mata kita, tapi kita lihat bahwa dimanapun Yesus ada, orang-orang berubah, mereka jadi lebih baik. Tercipta daya kekuatan yang luar biasa untuk perdamaian, kerukunan, pengabdian, pelayanan, dan lain-lain. Maka kita tidak melihat Tuhan itu sendiri, tapi kita melihat dampak kuasa Tuhan. Maka kita tahu bahwa Yesus itu ada. Dan seperti yang saya katakan, justru hal-hal yang tidak kelihatanlah yang paling mendalam, yang paling penting. Maka dari itu, mari kita pergi menjumpai Tuhan yang tidak kelihatan, tapi penuh daya kuasa ini yang membantu kita menjalani hidup lebih baik. Sebelum acara sambut baru ini, saya harus mengaku dosa kepada seorang pastor. Mengapa saya harus mengaku dosa dahulu sebelum menyambut komuni? Padahal saya hanya melakukan dosa-dosa yang sama. Ada dua hal. Pertama, tentu saja kamu tidak selalu perlu mengaku dosa di hadapan imam sebelum menyambut komuni. Kecuali kalau kamu melakukan dosa berat, maka kamu harus mengaku. Jadi tidak perlu selalu harus mengaku dosa sebelum menyambut komuni kudus. Pengakuan dosa cuma perlu kalau kamu melakukan dosa yang sungguh berat, di mana kamu benar-benar sudah sangat menghina Yesus, sehingga persahabatanmu dengannya jadi rusak dan harus memulainya lagi. Cuma dalam keadaan itu,
ketika kamu berada dalam keadaan dosa yang mematikan atau dosa berat, kamu perlu mengaku dosa di hadapan seorang pastor sebelum sambut komuni. Yang kedua, biarpun seperti yang saya katakan tadi, tak pernah setiap kali mengaku dosa sebelum sambut, tapi sungguh amat berguna mengaku dosa kita secara teratur. Memang betul, dosa-dosa kita selalu sama, tapi kita juga membersihkan rumah kita, kamar-kamar kita paling kurang seminggu sekali, biarpun kotorannya sama saja, supaya tetap dalam keadaan bersih, supaya kita bisa memulai lagi. Kalau tidak, kotoran itu mungkin tidak kelihatan, tapi akan terus menumpuk. Pernah lihat rumah yang tabiar, nyanda tak urus, karena tidak ditinggali, berarti tidak pernah dibersihkan. Sama juga dengan jiwa kita. Kalau saya tidak pernah mengakui dosa saya di hadapan imam, jiwa saya tabiar. Saya selalu puas dengan keadaan diri sendiri dan tidak lagi menyadari bahwa saya harus kerja keras agar lebih baik, bahwa saya harus membuat kemajuan dan pembersihan jiwa yang Yesus berikan kepada kita lewat sakramen tobat, membantu kita membuat hati nurani kita jadi lebih awas, lebih terbuka, dan dengan demikian membantu kita jadi dewasa secara rohani dan sebagai manusia. Jadi ada dua hal, pengakuan dosa hanya perlu kalau kita berdosa berat, tapi sangat berguna mengaku dosa secara teratur untuk memelihara kebersihan dan keindahan jiwa, dan agar dari hari ke hari kita dapat tumbuh dewasa dalam hidup. Semua orang mengatakan masuk gereja di hari Minggu itu sangat penting. Mengapa banyak orang tidak ke gereja dan lebih senang tidur terus, nonton televisi atau pergi ke kerja? Bagaimana kami mengatakan pada mereka ini bahwa ke gereja itu penting? Tentu kita harus mengerti dan penuh kasih dan hormat kepada mereka ini, karena mereka pasti merasa ada banyak hal yang perlu dikerjakan, atau selama seminggu sudah kerja keras untuk mencari sehingga perlu istirahat. Tapi mulailah dengan orang tua kamu dulu, andai kata mereka merasa seperti itu. Sebagai seorang anak dengan rasa hormat dan sayang, kamu dapat bilang kepada mereka, Mama dan Papa tersayang, amat penting bagi kita semua, juga bagi Mama dan Papa, untuk bertemu dengan Yesus. Perjumpaan ini akan memperkaya kita. Ini merupakan unsur penting dalam hidup kita. Mari kita luangkan sedikit waktu untuk itu bersama-sama. Pasti kita punya kesempatan itu. Pendeknya, kalau saya dengan penuh kasih dan hormat kepada orang tua, saya akan bilang kepada mereka, mohon dimengerti, ini bukan cuma penting bagi saya saja, bukan hanya karena Bapak Ibu, katekis dan pendamping yang bilang, tapi itu sungguh penting bagi kita semua. Dan perjumpaan dengan Yesus ini akan menjadi cahaya hari Minggu untuk segenap anggota keluarga kita. Keuntungan apa yang kita dapat dalam hidup sehari-hari kalau kita ikut misa hari Minggu dan hari-hari raya yang wajib serta menyambut komuni? Misa hari Minggu atau Ekaristi adalah pusat hidup kita sebagai orang Katolik. Kita hidup di tengah banyak masalah. Orang yang tidak ke gereja tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tidak mereka miliki. Dan itu justru adalah Yesus. Namun mereka rasa ada apa-apa yang kurang dalam hidup mereka. Jika Tuhan tidak ada dalam hidup, maka sebuah bimbingan, seorang teman yang setia tidak ada dalam hidup. Dia yang bahkan merupakan sukacita terpenting dalam hidup kita, kekuatan untuk tumbuh sebagai manusia dewasa, bukan sebagai ayam atau sapi, yang membantu kita mengatasi sifat-sifat buruk kita dan membantu kita berkembang sebagai manusia, tidak ada. Kita memang tidak segera melihat dampak dari kebersamaan kita dengan Yesus dan dari Komuni Kudus, tapi setelah minggu-minggu dan tahun-tahun lewat, kita kian lama kian merasakan pengaruh dari tidak adanya Tuhan dalam hidup kita, pengaruh dari tidak adanya Yesus. Ini sebuah kekurangan dan ketidakutuhan yang mendasar dan merusak. Kita bisa ambil contoh negara-negara di mana ateisme atau keyakinan bahwa Tuhan tidak ada berkuasa selama bertahun-tahun. Betapa jiwa-jiwa dirusak di sana.
begitu juga bumi. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa adalah penting dan saya mengatakan amat mendasar, pokok, amat menentukan kita diberi santapan oleh Yesus dalam komuni. Dia memberi kita pencerahan yang menawarkan bimbingan bagi hidup kita, bimbingan yang kita perlukan. Bapak Pastor yang terhormat, nanti sore kami akan menghadiri salve atau adorasi ekaristik. Apa artinya? Adorasi, jenis apa, binatang apa pula ini? Kata adorasi berasal dari bahasa Latin adorare, yang berarti menyembah. Kita dalam upacara itu menyembah Tuhan yang hadir dalam rupa roti dan hostis suci. Tapi kata adorare juga berarti sangat mencintai atau sangat sayang. Di Italia dengan bahasa yang berasal dari bahasa Latin, seorang anak kecil yang dipeluk ibunya akan bilang kepada ibunya, "Mama, ti adoro." Mama, kita sayang sekali Pak Mama. Begitu sebaliknya, dalam upacara adorasi kita juga menunjukkan cinta bakti kita kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Bagaimana caranya? Kita akan mengucapkan doa-doa, kita akan menyanyi, berlutut, dan dengan cara itu kita akan berada di hadirat Yesus. Tapi pertanyaanmu butuh jawaban yang lebih dalam. Adorasi adalah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhanku, bahwa Yesus menunjukkan kepadaku jalan untuk kelalui, dan bahwa saya akan hidup lebih baik hanya jika saya tahu jalan yang Yesus tunjukkan kepadaku. Karena itu adorasi berarti mengatakan, "Yesus, aku ini milikmu. Aku akan mengikuti engkau sepanjang hidupku. Aku tak pernah mau kehilangan persahabatan ini, persatuan ini dengan engkau." Dapat juga saya katakan bahwa adorasi intinya adalah memeluk mesra Yesus pada saat mana saya berkata kepadanya, "Aku ini milikmu dan aku mohon kepadamu, tinggallah bersamaku selalu."